Indonesia kembali menegaskan posisinya mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia di hadapan ratusan diplomat dari berbagai negara dengan lantang mengatakan bahwa Indonesia akan terus berjuang hingga Palestina ini merdeka. Hal ini teman-teman telah dinyatakan secara tegas langsung oleh Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi. Dalam agenda pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2024, Menlu Retno di hadapan ratusan diplomat dari berbagai negara menegaskan bahwa Indonesia We will stand with Palestine. Kita akan berdiri bersama Palestina hingga Palestina merdeka. Ya teman-teman, hari ini kita bakal langsung menyaksikan pernyataan luar biasa dari Menlu Retno terkait posisi Indonesia yang akan terus berjuang untuk membela hak-hak bangsa Palestina. Oke teman-teman semua, tanpa panjang lebar lagi kita langsung simak video selengkapnya. Ibu Bapak yang saya hormati, gedung ini mengingatkan adanya satu hutang kita yang belum terbayar, yaitu kemerdekaan Palestina. Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat buruk bagi bangsa Palestina. Menjelang tutup tahun 2023, lebih dari 21.000 orang kehilangan nyawanya di Gaza akibat kekejaman Israel. Tampilannya 70% di antara adalah anak-anak dan perempuan. Berbagai fasilitas publik dihancurkan dan tidak dapat berfungsi, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara yang merupakan kontribusi rakyat Indonesia. Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Kekejaman Israel tidak hanya terjadi di Gaza, namun juga di tepi barat. Indonesia terus konsisten dan berada di garis depan bersama dengan bangsa Palestina memperjuangkan hak-hak mereka. Konsul Kehormatan Indonesia telah didirikan dan ditunjuk di Ramallah pada tahun 2016. Kasus Palestina menunjukkan double standard sejumlah negara di dunia, terutama the Global North. Sejumlah negara the Global North mendadak diam dan menyaksikan pelanggaran kemanusiaan. Kemana semua kuliah yang sering mereka berikan mengenai hak asasi manusia? Bukankah bangsa Palestina memiliki hak yang sama dengan kita semua? Kenapa seakan nilai bangsa Palestina lebih rendah dari kita? Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina. Di Mahkamah Internasional pada 19 Februari yang akan datang, mewakili pemerintah Indonesia, saya akan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung mahkamah memberikan advisory opinion memperkuat posisi hukum Palestina, yang intinya PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina baik secara politik maupun hukum internasional. Ibu Bapak yang saya hormati, masih di forum multilateral dihadapkan pada tantangan perubahan iklim. Indonesia led by example untuk menurunkan laju deforestasi, kebakaran hutan, rehabilitasi hutan mangrove dan lahan kritis, dan menargetkan net zero emission selambatnya 2060. Ya teman-teman, sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Menlu Retno Marsudi yang begitu luar biasa dalam perjuangannya untuk membela bangsa Palestina. Kalau boleh saya merangkum isi pidato Menlu Retno. Yang pertama, Menlu Retno kembali menegaskan posisi Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan bangsa Palestina. Yang kedua, Menlu Retno menggarisbawahi double standar atau standar ganda yang digunakan oleh Global North atau negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang memandang human right di Palestina ini lebih rendah ya. Memandang bahwa hak asasi Palestina ini tidak ada, bahkan hingga terjadinya genosida besar-besaran yang sampai saat ini telah memakan 23.000 korban jiwa warga sipil. Ibu Retno juga teman-teman semua menegaskan pada tanggal 19 nanti
akan menghadiri secara langsung persidangan di International Court of Justice atau ICJ, kalau di bahasa Indonesia disebut Mahkamah Internasional, untuk memperkuat status hukum Palestina. Nah, teman-teman semua, rangkaian tiga rangkuman ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling keras dalam menyuarakan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Indonesia tidak hanya di PBB di PBB, tidak hanya di PBB, tapi di berbagai forum-forum internasional baik nasional dan juga nasional juga terus menyuarakan hak-hak untuk kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Ibu Retno juga barusan telah menyampaikan bahwa PBB telah gagal. Ya, PBB telah gagal dalam menghentikan kebrutalan Israel dan menghentikan konflik kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dewan Keamanan PBB benar-benar mandul, teman-teman semua. Dewan Keamanan PBB tak mempunyai kuasa sedikit pun. Yang disebut negara-negara adidaya, negara-negara maju, negara-negara yang sering memberikan kuliah-kuliah umum terkait hak-hak kemanusiaan, mendadak diam, mendadak buta, mendadak tuli melihat krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan, tentu hal ini tak bisa kita biarkan. Tentu hal ini tak bisa kita biarkan begitu saja. Karena itu teman-teman, di berbagai forum, karena itu teman-teman semua, dengan semua hal yang kita bisa, baik dengan donasi ataupun men-share informasi tentang Palestina, dan juga mendoakan bagi bangsa Palestina agar perjuangannya Allah mudahkan dan diberikan kemenangan. Sehingga teman-teman semua, di 2025 nanti Indonesia bisa bersama-sama merayakan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Itu saja teman-teman informasi singkat kita pagi ini. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari Supreme Detector. Kita bakal lanjut lagi teman-teman update terkait Gaza, khususnya persidangan di ICJ walaupun sekarang tanggal 12 kemarin adalah giliran Israel untuk memberikan pernyataan atau bantahan terkait tuduhan-tuduhan Afrika Selatan dan berbagai negara yang dituduh Israel ini melakukan genosida. Dan nanti kita bakal cari videonya dan nanti kita bakal upload juga di sini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.